tradisional suku Tionghoa. Yang pertama adalah kue bulan atau mooncake ataupun yueping. Asal mula Hari Raya Chungqiu atau Chungqiu Jie Kuai disebut juga sebagai perayaan pertengahan musim gugur karena dirayakan pada pertengahan musim gugur, di mana pada waktu ini para petani baru ada suasana hati yang lega dan santai untuk merayakan hasil panen yang melimpah. Perayaan Chungqiu sudah mulai dilakukan pada tahun kedua masa Kaisar Qing Shi Huang atau dinasti Qing 221 sampai 206 sebelum Masehi. Berdasarkan perhitungan kalender lunar Cina atau Imlek, festival ini jatuh pada tanggal 15 bulan ke-8. Pada hari tersebut, Kaisar Qing Shi Huang berkumpul bersama dengan penduduk desa di Wukaosan. Pada malam harinya, semua orang menikmati pemandangan indahnya bulan di langit yang terang dengan sangat gembira sambil bernyanyi-nyanyi dan sambil minum arak. Pada masa dinasti Tang atau Tang Cao 618 sampai 907 Masehi, Hari Raya Chungqiu ditetapkan sebagai malam bulan purnama. Pada waktu itu ada syair yang berbunyi, satu tahun ada 12 kali bulan purnama, tapi yang paling bulat dan yang paling indah dilihat yaitu bulan purnama yang hari Raya Chungqiu. Masa dinasti Song atau Song Cao 960 sampai 1279 Masehi, perayaan kue bulan mulai terkenal di kalangan rakyat banyak. Setiap penanggalan Imlek tanggal 15 bulan 8, semua orang yang menikmati indahnya pemandangan bulan purnama sambil makan kue-kue perayaan ini. Perayaan ini biasanya dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga dan ada tradisi memberikan kue bulan untuk menjalin tali silaturahmi kepada keluarga, teman maupun rekan bisnis. Pemberian tersebut sebagai simbol doa dan harapan baik akan kemakmuran dan harmoni kepada orang yang menerima. Contoh gambar yueping yaitu ini adalah contoh gambar yueping. Yang kedua adalah kue keranjang atau niankao. Pada zaman dahulu di daratan Cina ada seekor raksasa yang menghuni gua di sebuah gunung bernama Dian. Ketika merasa lapar, raksasa ini kerap keluar dari gunung untuk berburu hewan untuk dimakan. Ketika musim dingin, karena hewan-hewan di gunung berhibernasi, Dian kerap turun ke desa-desa untuk mencari korban untuk ia jadikan makanan. Hal ini membuat semua penduduk desa hidup dalam ketakutan. Hingga suatu hari, seorang penduduk bernama Kau memiliki ide cerdik. Kau membuat sebuah kue dengan campuran tepung ketan dan gula, kemudian meletakkannya di depan pintu. Ini membuat Nien yang awalnya hendak mencari penduduk untuk dimangsa, malah menyantap kue-kue tersebut hingga kenyang dan kemudian meninggalkan desa. Semenjak saat itu, untuk mengenang jasa Kau, maka penduduk desa mulai membuat kue setiap musim dingin dan menanamkan kue tersebut dari Nien Kau. Berdasarkan perhitungan kalender lunar Cina atau Imlek, ini jatuh pada tanggal 1 bulan ke-1. Kue keranjang ini memiliki rasa manis dan legit. Rasa ini menyimbolkan sebuah sukacita karena bisa menyambut tahun baru dan masih diberi kesehatan untuk berkumpul bersama keluarga. Contoh gambar niankao adalah foto tersebut adalah foto niankao. Yang ketiga adalah Yusheng. Tradisi ini berasal dari pesisir Guangzhou. Para nelayan di daerah tersebut merayakan hari ke-7 tahun baru Imlek dengan berpesta hasil tangkapan ikan. Pada masa penjajahan Inggris di Semenanjung Malaka, tradisi ini dibawa oleh pendatang dari Cina. Kios pedagang bubur menyediakan hidangan ikan mentah yang diperkirakan sebagai makanan khas Jiangmen, Provinsi Guangdong. Hidangan tersebut terdiri dari irisan ikan, lobak, dan wortel yang diberi saus. Pembeli menuangkan sendiri saus yang dibuat dari campuran minyak, cuka, dan gula. Tradisi ini berkembang di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Yusheng bisa diartikan sebagai peningkatan dan kelimpahan, baik harta maupun keberuntungan. Bisa disimpulkan bahwa memakan Yusheng sama dengan mengharapkan kelimpahan dan kemakmuran bagi penyimaknya. Yusheng juga bisa menjadi simbol kebersamaan dan kekerabatan. Hidangan khusus Imlek ini juga punya tradisi unik, yaitu ketika memakannya harus angkat tinggi-tinggi di atas piring agar mendapat kelimpahan, keberuntungan, dan derajat yang tinggi.
hidangan khusus Imlek ini juga punya tradisi unik, yaitu ketika memakannya harus diangkat tinggi-tinggi di atas piring agar mendapat kelimpahan, keberuntungan, dan derajat yang tinggi. Contoh seperti video tersebut. Yang keempat adalah Tang Yuan. Pada masa dinasti Han atau Han Cao, terdapat seorang dayang kerajaan bernama Yuan Xiao. Ia sangat merindukan kedua orang tuanya, tetapi tidak dapat meninggalkan istana. Akhirnya ia terus menangis dan ingin bunuh diri. Seorang menteri yang mengetahui hal tersebut berjanji akan menolongnya. Apa yang perlu dilakukan Yuan Xiao adalah membuat Tang Yuan sebanyak mungkin, atau yang merupakan masakan terbaik yang bisa ia buat, sebagai persembahan kepada dewa pada tanggal 15 bulan 1 Imlek. Yuan Xiao berhasil melakukannya dan sang kaisar merasa puas. Yuan Xiao diizinkan ketemu kedua orang tuanya. Semenjak saat itu, pada tanggal 15 bulan 1, penanggal Imlek yang lebih umum, setiap bulan Desember pada sekitar tanggal 21 atau 22, masyarakat Tionghoa taat tradisi merayakan hari festival Tongzi yang berarti musim dingin yang ekstrim. Tang Yuan berbentuk bulat, bisa kecil atau besar, dan bisa diisi atau tidak diisi. Bagi banyak keluarga Tionghoa, Tang Yuan biasa dimakan bersama keluarga, bentuknya bulat dan disajikan dalam mangkuk, yang mana merupakan simbol untuk melambangkan kebersamaan dan persatuan keluarga. Contoh buat Tang Yuan. Pada zaman tradisional, warna Tang Yuan itu ada hanya dua, yaitu pink muda dan putih. Selanjutnya adalah bakcang atau Zhongzi. Xu Yuan muncul di mimpi teman-temannya dan mengatakan kepada mereka bahwa ia telah melakukan bunuh diri karena tenggelam dan mereka harus membuang nasi yang dibungkus sutra ke sungai untuk menangkap sungai naga. Sehingga hal ini memunculkan kebiasaan tradisional balap perahu naga dan makan kue beras pada peringatan kematian Xu Yuan yang jatuh setiap hari 5 bulan 5 kalender lunar Cina. Untuk mengenang jasa Xu Yuan, orang Cina pun melakukan tradisi makan bakcang yang sudah ada pada zaman Chun Qiu 722 sebelum Masehi sampai 481 sebelum Masehi. Karena bakcang melambangkan nasi bungkus yang dilempar ke sungai. Seperti yang kita tahu, bakcang menggunakan daun untuk membungkus berat dan dibuat seperti tanduk sapi. Ada juga menggunakan tabung bambu diisi beras, ditutup rapat dan dipanggang sampai matang. Jumlah sudut bakcang ada 4 yang dipesan mengandung arti dan harapan baik. Sudut 1 diharapkan saling mencintai satu sama lain. Sudut 2 berarti doa baik agar keluarga sehat selalu dalam keadaan damai dan sejahtera. Yang ketiga adalah agar rezeki dan berkah selalu datang dengan lancar. Sudut keempat mengandung harapan agar usaha yang dijalankan makin sukses dan karirnya meningkat. Contoh bakcang atau Zhongzi. Inilah adalah gambar bakcang. B. Tarian tradisional suku Tionghoa. Ada dua jenis tarian tradisional suku Tionghoa yang sampai sekarang masih terkenal. Yang pertama adalah tarian Singa atau barongsai. Dalam budaya tradisional masyarakat Cina, singa di tarian barongsai menyerupai seekor naga yang merupakan hewan di dalam mitologi Cina. Kabarnya tarian ini telah ada sebelum dinasti Han pada tahun 202 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Pada saat itu, singa-singa tersebut datang melalui jalur sutra yang terkenal di Cina. Mereka datang dari wilayah barat Cina kuno, sekarang Xinjiang. Salah seorang mantan penguasa Iran mengirim beberapa ekor singa ke Kaisar Cina sebagai hadiah untuk mendapatkan hak berdagang dengan para pedagang jalur sutra. Setelah itu, para orang menirukan penampilan dan gerakan singa-singa yang baru datang tersebut ke dalam sebuah pertunjukan, hingga akhirnya berkembang menjadi sebuah tarian yang muncul di era zaman tiga negara 220 sampai 280 Masehi. Munculnya agama Buddha di dinasti Utara dan Selatan pada tahun 420 sampai 589 Masehi. Membuat tarian ini kemudian menjadi populer. Barulah pada dinasti Han 918 sampai 907 Masehi, tarian singa atau barongsai menjadi salah satu tarian yang digelar di istana-istana pada masa itu. Tarian ini juga menjadi pertunjukan terpopuler yang selalu digelar untuk memeriahkan berbagai macam perayaan seperti perayaan Imlek, pernikahan, pendirian kelenteng, pembukaan restoran, serta acara penting lainnya.
adalah barongsai. Inilah adalah contoh gambar barongsai. Yang kedua adalah tari Dewi Seribu Tangan. Tari Dewi Seribu Tangan ini diambil dari kitab suci agama Buddha, Sagarma Purarika, yang menceritakan Dewi Sahasabu Janeta Avalokiteshvara yang serba bisa. Dalam kitab disebutkan bahwa Sang Dewi mempunyai 32 wujud, 1000 mukjizat, dan 8 keanggunan. Tari Seribu Tangan mengisahkan sifat penyayang dan penolong. Dengan kata lain, tarian ini menceritakan isi kitab tersebut. Menurut keyakinan, barang siapa mendengar, mengagumi, dan memahami isi hati Sang Dewi, mereka akan mendapat berkah. Menurut sejarah, tarian ini ditujukan untuk kaisar. Kini tarian Seribu Tangan tidak hanya menjadi tontonan kaisar. Setiap peringatan hari besar, terutama Buddha, tarian ini disajikan sebagai hiburan. Tari Seribu Tangan juga ditampilkan sebagai salah satu rangkaian acara menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2567. Penarinya pun harus memaknai setiap gerakan yang terkandung dalam 108 gerakan dengan durasi sekitar 1 jam itu. Kini tarian Seribu Tangan telah banyak dimodifikasi sehingga durasinya menjadi cukup singkat. Tari Seribu Tangan bercerita tentang Dewi Sri, simbol dan wujud kemakmuran. Tari yang menyambut kebahagiaan ini juga sering ditampilkan di acara besar lain seperti pernikahan. Contoh tari Dewi Seribu Tangan. Dalam tarian ini sangat butuh banyak penari dan